Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Bagaimana Ya. kabarnya Pak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat, semangat, dan hari selalu pagi. Alhamdulillah. Hari boleh siang, boleh sore, boleh malam, tapi semangat harus pagi. Gimana Motivasi sih? yang sangat bagus. Kabarmu, Juwita, Mustika? Iya. Sehat? Alhamdulillah. Kamu kelas berapa sih? Kelas 3 sama kelas 12. Kelas 12. Oke. Iya. Dan sama-sama Sukses di ya. jurusan bahasa. Ah, sip. Bapak, saya izin untuk membuka wawancara nih. Oke, ya. Hai Sobat Masaja, saat ini kami sedang bersama dengan Bapak Dr. Haji Mustain Ahmad SHMH selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Saat ini kami akan melakukan wawancara singkat seputar Madrasah Aliyah Negeri 1 Cilacap dan juga peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Cilacap. Silakan ditonton ya teman-teman. Baik, Bapak izin untuk menanyakan pertanyaan pertama Oke. ini. Mengenai slogan madrasah yang aman dan sehat, apakah Bapak punya tujuan khusus dari pembuatan slogan tersebut? Ya, ini kelanjutan dari tanggung jawab kita untuk menjaga tradisi prestasi madrasah. Jadi madrasah ini luar biasa ya. Dulu madrasah itu nggak dilirik aja nggak sama orang. Jadi orang nggak tertarik masuk madrasah. Kemudian dulu para pendahulu-pendahulu kita, kakak-kakak kalian, Pak Kepala Madrasah yang lama sekali itu mulai merintis madrasah dengan slogan Madrasah Idolaku. Kemudian setelah itu slogannya setelah jadi banyak mengidolakan madrasah, itu kemudian ada slogan Madrasah lebih baik madrasah. Oh gitu dulu itu, madrasah lebih baik gitu. Tapi kalau sama-sama baik, lebih baik madrasah. Jadi madrasah lebih baik, tapi ternyata sekolah sama-sama baik. Nah kalau sama-sama baik gimana? Lebih baik madrasah. Gitu. Jadi madrasah lebih baik madrasah. Kemudian setelah ini madrasah terus berprestasi secara umum, madrasah termasuk Man 1 Cilacap. Alhamdulillah. Itu bagus. Kemudian kita pakai tagline namanya hebat bermartabat. Nah, masih ingat nggak kalian ada madrasah hebat bermartabat? Masih. Hebat bermartabat kita sudah mengantar kita, kemudian levelnya kita sudah bicara level internasional. Banyak kita juara-juara madrasah Jawa Tengah itu juara-juara internasional. Nah, akhirnya kita sekarang kita pakai tagline madrasah maju, bermutu, mendunia. Udah tahu ya? Sekarang slogan kita itu. Madrasah luar biasa capaiannya. Bahkan kalian tahu ada 3 kompetisi madrasah di tingkat nasional, 2 di antaranya itu juara umumnya Jawa Tengah. Artinya termasuk Cilacap. Jadi ada namanya Meires, Madrasah Young Research and Super Camps. Itu 2023 juara umumnya Jawa Tengah. Kemudian ada namanya Madrasah Fest, Madrasah Festival. Juara umumnya Jawa Tengah. Hanya KSM kita yang belum juara umum. Kita 2022 kita pernah juara umum KSM. Nah ini 2024 ini kita sedang mengejar, nanti kita akan segera KSM ya, tanggal 2 ya. Tanggal 32 atau tanggal 3 nanti di Ternate. Nah itu ada temanmu yang ikut KSM di ada ya di mana ya, ada yang ikut KSM di tingkat nasional. Mudah-mudahan nanti Jawa Tengah juara umum. Amin ya Allah. Di tengah kita meraih juara itu, ternyata madrasah masih punya sedikit masalah. Apa itu? Praktek bullying kadang masih ada. Sewaktu-waktu kadang masih muncul, bahkan munculnya bentuknya menjadi kekerasan. Bahkan ya, mohon maaf ya, ada pelecehan di situ. Nah, itu menjadikan madrasah tidak aman, madrasah tidak sehat. Nah, padahal kita diingatkan oleh guru bahasa, kalian jurusan bahasa ya? Iya, betul. Ya, awas hati-hati, karena nilai setitik bisa rusak semuanya. Oh iya. Ya kan? Jadi madrasah yang sudah prestasinya bagus itu gara-gara ada oknum yang kayak begini, nah itu bisa merusak citra madrasah. Itulah kenapa madrasah kita ingatkan dengan slogan aman dan sehat. Aman bukan saja tidak ada barang yang hilang. Sehat bukan saja tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Ya, nggak ada pencurian itu aman. Nggak ada yang dirawat di puskesmas, di rumah sakit itu sehat. Tapi lebih dari itu aman dan sehat ya aman dari 3 dosa besar pendidikan. Apa itu? Kekerasan, bullying, dan intoleran. Nah, itu nggak boleh terjadi di madrasah, siapapun pelakunya. Antar murid nggak boleh, siswa dengan guru nggak boleh, guru dengan guru nggak boleh. Itu. Jadi madrasah menjadi tempat yang aman dan sehat, yang membahagiakan. Sehat ya sehat tata kelolanya, sehat cara bergaulnya, sehat komunikasinya. Itu madrasah aman dan sehat. Panduannya ada.
Jadi ada SKK Kanwilnya, panduannya seperti apa, untuk mewujudkan tadi, menjaga tradisi prestasi, agar prestasi ini terus berkembang dengan baik, di satu sisi, di sisi lain terjaga. Nah, gitu, nggak ada oknum-oknum yang merusak ini semua. Itu madrasah aman dan sehat. Nanti di tempat lain, pesantren aman dan sehat. Di teman-teman Hindu ada pesantren juga, namanya Pasraman. Pasraman aman dan sehat. Di teman-teman Kristen ada namanya sekolah teologi. Sekolah teologi aman dan sehat. Nah, itu aman dan sehat. Jadi nggak hanya mencakup Muslim saja ya Pak ya, karena untuk ya kalau madrasah aman dan sehat pasti Muslim ya, karena madrasah pasti Muslim. Tapi ini untuk semua lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama. Iya. Nah jadi begitu ya teman-teman. Jadi setiap slogan pasti punya tujuan dan niat yang baik. Gitu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sangat Sudah. keren sekali maknanya, masih ada Pak. Oh masih ada. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya dan mohon bertanya ya Pak. Lalu bagaimana harapan Bapak untuk peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Cilacap atas slogan tersebut terkhususnya? Ya, jadi saya sering mengistilahkan begini, kalian itu pelajar, tapi ada profesi lain ya, ada petani, ada ya, ada pedagang, ada yang pepe itu lah, ada petinju, ada pelari, ada. Pedagang tugasnya cuma satu, apa? Pedagang tugasnya berjualan, berdagang. Pelari tugasnya berlari. Petinju tugasnya bertinju. Pelajar tugasnya belajar. Nah, itu yang saya maksud. Jadi apa harapannya? Jadilah pelajar yang belajar. Pelajar kok nggak belajar? Itu petani yang nggak bercocok tanam, pedagang yang nggak ke pasar, pedagang ya juga jualan. Gitu. Jadi pelajar tugasnya belajar. Nah, kalian beruntung. Belajar kalian ada lembaganya, ada kelasnya, ada kelompok-kelompoknya gitu kan, ada apa grup-grupnya apa itu namanya, ini regu apa, ini apa gitu kan. Kemudian ada pembimbingnya, ada wali kelas, ada guru, ada pelatih, ada kepala apa perpustakaan, ada pembimbingnya. Itu. Yang berikutnya kalian semua juga beruntung karena ada sistemnya. Ada sistemnya. Jadi kalau ini kalian pakai semua, semangat kalian dari diri sendiri. Jadi kalau mau pinter ya belajar. Nggak ada pinter kok nggak belajar, nggak ada. Kalau mau pinter ya belajar. Baca sebanyak-banyaknya, bertanya sebanyak-banyaknya. Wow, pengen taunya diperluas. Itu tugas belajar. Kemudian kalian memanfaatkan itu. Dan pastilah nanti kepada guru, saya juga ingin sampaikan, guru harus jadi orang tua yang baik, harus jadi teladan yang baik, harus jadi pembimbing yang baik. Nah, kalian manfaatkan itu. Kalau ada sesuatu yang kalian ragu-ragu, kalian bingung, kalian belum paham, tanyalah pada guru. Manfaatkan teman-temanmu berdiskusi. Jadilah kawan yang kemudian bisa menghubungkan antara kelas ini dengan kelas berikutnya. Temanmu jangan cuma satu kelas saja, jangan hanya satu grup saja, tapi antar kelas, antar grup ketemu. Kalian pakai pramuka, begini kan, ada regu 1, regu 2, regu 3 gitu kan. Nah, antar regu ketemulah kalian. Gunakan itu dengan baik. Sistem yang ada itu akan membimbing pelajar untuk jadi. Kalau mereka kalian pelajar itu melakukan tugasnya, sudah nggak ada yang lain, belajar ya, belajar tentang ilmunya, belajar keterampilannya, belajar berkomunikasi, bersosialisasi. Mungkin nanti kalian juga diajari belajar berwirausaha. Ada P5RA ya, ada P5RA itu kan kalian salah satunya di titik sijak kewirausahaan. Nah di situ kalian kewirausahaan bukan berarti kalian diajari bikin produk, enggak. Kalian di kewirausahaan itu diajari 1, percaya diri. 2, menjadi orang yang jujur dan tanggung jawab. Kalau kalian bikin produk, belanja ke sana, ketemu orang, komunikasi. Untuk bikin ini saya harus kerjasama dengan 2-3 teman saya, gotong royong. Jadi P5RA bukan bikin es krimnya, bukan, tetapi ini tadi jujur, bekerja sama, berkomunikasi. Itu watak yang baik. Nah itulah yang kemudian mesti kalian gunakan. Nah kalau kalian belajar itu dengan baik, ya kalian nanti akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter baik. Nah itu nanti berarti kalian apa? Ya itu tadi, maju, lebih baik dari kemarin, bermutu, ada kelasnya. Oh bisa ini, menguasai ini, kompetensi ini, dan syukur kemudian mendunia. Mendunia itu artinya menginternasional, bukan kemudian melupakan akhirat. Wah sekarang udah mendunia, itu lali sholat, lali enggak, gitu. Mendunia itu berarti menginternasional. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa madrasah juga bisa
unggul dengan yang lain ya Pak? Harus. Sekarang ya alumni madrasah kan sekarang udah ada di mana-mana. Iya betul. Alumni madrasah, alumni pesantren, ya ada, kalau nggak ada pesantren ada boarding school, mungkin madrasah punya asrama. Nah itu kekuatannya. Jadi sekarang kesempatan itu terbuka, siapa saja, yang penting dia kompeten, maka dia bisa berada di mana saja, di level apapun, di sektor apapun, mau di sektor pemerintahan, yes, mau di sektor swasta, oke, mau di sektor apa lagi, sektor seni, gitu. Jadi artis, kenapa tidak? Gitu. Ya tentu kemudian nilai-nilai madrasahnya nggak hilang. Nilai-nilai madrasah itu apa? 3 nilai madrasah. 1, keislaman dan keindonesiaan. 1, tarikan nafas. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Kalau orang Islam yang tinggal di Indonesia mungkin banyak. Orang kedutaan dari Saudi, kedutaan dari Mesir, ya itu orang Islam. Sementara tinggal di Indonesia. Kita ini dari lahir, bahkan mbah kita lahirnya di sini. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua, di madrasah itu apa? Keilmuan dan kemodernan. Jadi disinilah ilmu dipelajari, diperdalam, diperluas dengan teknologi yang ada sekarang. Pembelajarannya sudah apa namanya digital class, gitu kan? Nah itu kemodernan. Itu watak kedua madrasah itu. Dan watak ketiga madrasah apa? Kemandirian dan keumatan. Anak madrasah nggak cengeng. Anak madrasah itu berani gitu. Anak madrasah itu keumatan, akrab dengan semua, nggak elitis gitu. Dengan lingkungan madrasah, dengan kanan kiri, dengan tetangga, kita dekat. Nah kalau itu ada, watak itu ada, kalian layak jadi pemimpin di level apapun, mau level kabupaten, level provinsi, level pusat, bahkan level internasional, bisa. Nah, di sektor apapun, mau jadi tokoh agama bisa. Ya mau jadi di perusahaan-perusahaan, di industri bisa. Tadi saya ketemu sama salah satu yang insinyur yang ada di sini, alumni madrasah. Dan banyak lah alumni madrasah yang bagus, saya bisa cari semua lah. Gitu. Sangat banyak. Itu. Ini. Jadi harapannya agar siswi Mansatu Cilacap dapat memaksimalkan, nggih Pak? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Kemudian, menurut pandangan Bapak, jika dilihat dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Cilacap ini, ada sesuatu hal yang perlu dikembangkan tidak ya? Saya kira salah satunya adalah bagaimana mengembangkan riset ya. Jadi riset, sains itu perlu dikembangkan. Jadi itulah kenapa maka tahun ini kita kasih hadiah Mansatu Cilacap itu laboratorium. Ya, yang sekarang yang tadi saya lihat 3 lantai loh itu. 3 lantai itu sudah mau selesai dibangun. Gunakan itu dengan baik. Ya, lakukan penelitian-penelitian. Tentu sekelas anak-anak aliyah ya. Pendidikan kalian ya nggak seperti mahasiswa yang seperti itu, tapi dasar-dasar ingin tahu lebih jauh, tahu lebih banyak, tahu lebih dalam, itu bagus agar nanti muncul ilmuwan-ilmuwan berbasis madrasah, ilmuwan-ilmuwan muslim. Kita rindu nanti penerima Nobel internasional itu dari Cilacap, namanya Juwita dan Mustika. Itu kan keren gitu ya gitu. Tapi itu tadi harus belajar. Iya. Kalau cuma ngomong begini nggak jadi. Setelah ngomong belajar. Setelah nonton, setelah denger belajar. Kalau denger aja nggak berhasil. Gitu. Benar teman-teman. Jadi kalau kita mau sukses, benar harus belajar. Kalau kita diem aja nggak mungkin bisa sukses. Benar sekali. Dan jangan menyerah. Dan jangan menyerah. Syarat jadi pemenang itu tidak menyerah. Oke? Siapapun yang menyerah tidak akan jadi pemenang. Ya? Ya, kalau mau jadi pemenang jangan menyerah. Jangan menyerah karena kesulitan, jangan menyerah karena capek, jangan menyerah karena ngantuk, jangan menyerah untuk belajar, jangan menyerah. Nah, begitu menyerah, kalah kita. Kalau mau jadi pemenang, harus mau jangan menyerah. Jangan ada kata menyerah. Siapapun yang menyerah akan kalah. Tidak akan jadi pemenang. Ya, siapapun yang menyerah tidak akan jadi pemenang. Jadi teman-teman, itu adalah wawancara kami dengan Bapak Dr. Haji Mustahim Ahmad SHMH. Jadi tadi banyak sekali teman-teman motivasi atau kata-kata yang sangat bagus untuk dilakukan. Seperti kalau kita mau sukses harus belajar dan tentu saja nggak boleh menyerah. Karena kalau kita menyerah, tentu saja kita nggak akan sukses. Iya betul sekali. Oke, sama-sama ya. Saya juga terima kasih. Saya juga minta maaf ya kalau tidak memenuhi ekspektasi kalian gitu. Oke semuanya. Halo. Semoga Bapak selama sampai tujuan amin. Berjalan. Amin. Semoga semakin sukses. Ya, begitu juga kalian ya. Sukses semuanya. Amin.
Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sami-sami ya.